Nah, kita mulai dari kepuasan terlebih dahulu. Nah, kepuasan juga dapat diartikan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan harapan. Pelanggan adalah semua orang yang menuntut perusahaan untuk memenuhi suatu standar kualitas tertentu yang akan memberikan pengaruh pada performa atau perusahaan manajemen. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Jadi, pelanggan itu memiliki harapan terhadap suatu produk tertentu. Harapannya ya berbagai macam gitu ya. Ketika si produk tersebut memenuhi harapannya, nah maka si pelanggan itu akan merasa puas. Nah, ada karakteristik kepuasan pelanggan menurut Amir, yaitu yang pertama, pelanggan mau melakukan pembelian ulang secara teratur atau reguler. Nah, berarti ketika pelanggan merasa puas, pastinya akan melakukan pembelian ulang dong gitu ya. Untuk beralih ke lain hati pun juga enggan gitu. Kemudian pelanggan mau membeli produk-produk lain dan bukan hanya satu saja. Misalnya biasanya si pelanggan itu membeli produk X, kemudian banyak tuh produk yang lainnya, dari yang produk Z, produk A, B, C gitu ya. Nah, si pelanggan tuh berpikir produk X aja bagus, apalagi produk yang lain. Nah, kemudian pelanggan bersedia merekomendasikan produk yang dibelinya kepada teman-teman orang terdekatnya. Terus pelanggan tidak mudah beralih pada produk pesaing. Nah, kalau menurut Kevin, yang pertama, pembelian ulang secara teratur, kemudian memberi di luar lini produk jasa, kemudian mereferensikan ke orang lain dan menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing. Nah, ciri-ciri kepuasan pelanggan menurut Kotler, yang pertama, loyal terhadap produk dan jasa, yang pasti juga selalu beli produk itu terus-menerus. Nah, yang kedua, adanya komunikasi dari mulut ke mulut dan bersifat positif atau disebut juga WOM. WOM itu adalah word of mouth. Jadi, ibaratnya kayak merekomendasikan lah gitu, tapi bukan sales gitu yang merekomendasinya itu, tapi sesama konsumen. Misalnya ada seorang konsumen yang dia itu memang ada keluhan gitu di wajahnya yang berjerawat, kemudian bertanya kepada temannya, gimana nih wajah aku berjerawat, katanya begitu. Nah, kemudian temannya menjawab, mending pakai produk X aja. Nah, berarti kan dengan dia merekomendasikan produk tersebut, berarti si temannya itu merasakan kepuasan terhadap produk X. Nah, kemudian kepuasan adalah merupakan faktor yang mendorong adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif. Kemudian perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli produk atau jasa lain. Kemudian ini ada aspek kepuasan pelanggan. Yang pertama itu ada kognitif, merupakan representasi dari apa yang dipercayai oleh konsumen. Komponen kognitif ini berisikan persepsi, kepercayaan, dan stereotip seorang konsumen mengenai suatu merek. Nah, kita kalau melihat suatu merek pasti memiliki persepsi atau suatu stereotip tertentu gitu ya. Misalnya kita melihat marketplace Oren gitu ya, kan stereotipnya itu udah murah gitu kan. Nah, itu contohnya. Yang kedua adalah afektif. Afektif itu lebih menekankan perasaan.
emosi si konsumennya. Jadi kepuasan afektif ini merupakan fungsi dari perasaan dan sikap konsumen terhadap sebuah merek tersebut, kayak rasa suka, seneng kalau memilikinya, terus puas gitu ya pada merek tersebut. Kemudian konatif. Nah, konatif itu merupakan batas antara dimensi kepuasan sikap dan kepuasan perilaku yang dipresentasikan melalui kecenderungan perilaku untuk menggunakan merek yang sama di kesempatan yang akan datang. Nah, selain itu, komponen ini juga berkenaan dengan kecenderungan konsumen untuk membeli merek yang sama. Kemudian dari tindakan berupa tingkah laku membeli ulang sebuah merek oleh seorang konsumen dalam kategori produk dan merekomendasikan ke orang lain. Nah, karena dia puas, jadi tindakannya itu adalah merekomendasikan ke orang lain gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah yang pertama tentunya kualitas produk. Nah, kalau kualitas produknya bagus gitu, pasti ada kepuasan dalam diri konsumen kan ya. Nah, kemudian harga. Nah, bagi konsumen yang sensitif terhadap harga, nah harga juga merupakan sumber kepuasan dari konsumen gitu ya. Apalagi ya pastilah kita tuh nyari barang dengan harga yang murah gitu ya, dengan kualitas yang bagus juga. Kemudian kualitas pelayanan. Nah, konsumen tuh bakal puas kalau kualitas pelayanannya tuh baik dan diharapkan gitu ya, kayak ramah, terus cekatan gitu ya. Kemudian faktor emosional. Nah, kepuasannya bukan karena kualitas produk, tapi harga diri atau nilai sosial yang menjadikan konsumen puas terhadap produk tertentu. Misalnya nih, beli iPhone. Sebenarnya sih nggak puas ya gitu ya, karena ya mahal gitu lah, mahal, terus tuh gimana gitu ya. Tapi ada kepuasan secara emosional karena bisa meningkatkan prestis seseorang. Nah, contohnya begitu. Kemudian memudahkan mendapatkan produk atau jasa. Jadi konsumen itu akan semakin puas apabila untuk menggapai si produk itu tuh secara mudah gitu ya. Kita bisa mendapatkan itu di warung misalnya ya, di warung, kelontongan, atau di online. Itu kan merupakan suatu kemudahan gitu. Kemudian ini model kepuasan pelanggan. Yang pertama itu ada model kognitif. Jadi model ini ada dua ya, ada kognitif sama afektif. Tapi kita akan membahas model kognitif terlebih dahulu. Nah, model kognitif ini jadi penilaian konsumen didasarkan pada perbedaan antara suatu kumpulan dari kombinasi atribut yang dipandang ideal untuk individu dan persepsinya tentang kombinasi dari atribut yang sebenarnya. Nah, model kognitif ini ada beberapa lagi nih jenisnya. Nah, yang pertama ada ekspektansi disconfirmation model. Nah, berdasarkan model yang dikemukakan oleh Oliver ini, kepuasan konsumen ditentukan oleh dua variabel, yaitu harapan para pembelian, yaitu kenaikan kinerja yang diantisipasi dari suatu produk atau jasa, dan disconfirmation, yaitu perbedaan antara harapan para pembelian dan persepsi purna beli. Nah, ada tiga pendekatan, yaitu yang pertama equitable performance, yaitu penilaian normatif yang mencerminkan kinerja yang seharusnya diterima seseorang atas biaya dan usaha yang telah dicurahkan untuk membeli dan menggunakan suatu produk atau jasa. Kemudian ideal performance, yaitu tingkat kinerja optimum atau ideal yang diharapkan oleh seorang pelanggan. Kemudian ada expected performance, yaitu tingkat kinerja yang diperkirakan atau yang paling diharapkan oleh konsumen. Yang kedua ada equity theory. Menurut teori ini akan puas bila rasio hasil yang diperolehnya dibandingkan dengan input yang digunakan dirasakan fair atau adil. Dengan kata lain, kepuasan terjadi bila konsumen merasakan bahwa hasil terhadap inputnya proporsional terhadap rasio yang sama yang diperoleh orang lain. Kemudian ada attribution theory. Nah, teori ini dikembangkan oleh Wenger. Nah, teori ini menyatakan bahwa ada tiga dimensi
definisi. Yang pertama itu stabilitas atau variabilitas. Ya, apakah faktor penyebabnya itu sementara atau permanen? Locus of causality, apakah penyebabnya berhubungan dengan konsumen atau dengan pasar? Controllability, apakah penyebab tersebut berada dalam kendali kemauan diri atau dihambat oleh faktor luar yang tidak dipengaruhi. Nah, tadi kan udah model kognitif, sekarang model afektif. Nah, penelitian konsumen individual terhadap suatu produk atau jasa tidak semata-mata berdasarkan perhitungan rasional, namun juga berdasarkan kebutuhan subjektif, aspirasi, perilaku belajar, emosi, perasaan spesifik, suasana hati, dan lain-lain. Ya, ini kan lebih perasaan gitu ya. Kemudian ini metode pengukuran kepuasan pelanggan. Yang pertama itu sistem keluhan dan saran. Nah, setiap organisasi bisnis perlu banget memberikan kesempatan yang luas kepada konsumennya untuk menyampaikan keluhan, saran, maupun pendapat dari konsumen. Nah, contohnya seperti ini. Ini di Twitter ada yang memberikan suatu keluhan gitu ya terhadap organisasi bisnis. Nah, kemudian dijawablah sama si organisasi tersebut. Nah, ini kan dengan mereka menjawab tentunya membuat si konsumen itu puas dong gitu. Kemudian ada ghost shopping. Nah, salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan konsumen adalah mempekerjakan orang gitu ya. Jadi anggaplah pura-puranya jadi pembeli gitu ya, padahal mah cuma pengen tahu harganya doang, kualitasnya gimana gitu. Kemudian lost customer analysis, di perusahaan seharusnya menghubungi para konsumen yang telah berhenti. Jadi kayak mempertanyakan kenapa kok berhenti pakai produk ini gitu kan. Dengan si perusahaan menanyakan itu kepada konsumen, tentunya aja bisa si perusahaannya tuh bisa memperbaiki gitu apa yang salah gitu atau apa yang harus diperbaiki gitu, kenapa sampai udah nggak berlangganan lagi kayak gitu. Kemudian ini survei kepuasan pelanggan. Nah, melalui survei ini akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari konsumen dan juga memberikan tanda positif bahwa perusahaan menaruh perhatian pada para konsumennya. Contohnya seperti ini. Atau kalau sekarang ada juga perusahaan yang memberikan survei kepuasan pelanggan melalui email gitu ya. Ini strategi meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama melalui relation marketing, yaitu strategi di mana transaksi pertukaran antara pembelian dan penjual berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. Nah, relationship marketing ini berdasarkan pada yang pertama fokus customer attention, orientasi manfaat produk, layanan konsumen yang sangat diperhatikan dan ditekankan. Kemudian komitmen terhadap konsumen sangat tinggi, kontak dengan pelanggan sangat tinggi, kemudian kualitas yang merupakan perhatian sangat tinggi. Kemudian ini strategi superior customer service. Nah, strategi ini menawarkan strategi yang lebih baik daripada pesaing. Nah, perusahaan atau organisasi yang menggunakan strategi ini harus memiliki dana yang cukup besar karena melihat SDM-nya harus bagus, kemudian usaha yang gigih, terus promosinya gede-gedean, terus tuh ya biar tercipta suatu pelayanan yang menawarkan customer service yang lebih baik, akan membebankan harga yang lebih tinggi daripada produk atau jasa yang dihasilkan. Kemudian ini strategi unconditional guarantee atau garansi lah ya. Nah, fungsi utama garansi ini adalah mengurangi resiko konsumen sebelum dan sesudah pembelian barang atau jasa, sekaligus memaksimalkan perusahaan bersangkutan untuk memberikan dalam dua bentuk, yaitu ada internal, ada secara eksternal. Kalau internal itu janji yang dibuat suatu departemen atau divisi kepada pelanggan internalnya, yaitu memproses lebih lanjut dari setiap orang dalam perusahaan yang sama yang memanfaatkan hasil departemen tersebut. Garansi ini dilandaskan pada komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, tepat waktu, akurat, jujur, dan sungguh-sungguh. Kemudian garansi eksternal. Nah, ini jaminan yang dibuat oleh
perusahaan untuk para konsumen, mereka yang beli dan menggunakan produk perusahaan. Nah, garansi ini menyangkut servis yang unggul dan produk yang handal serta berkualitas tinggi. Nah, dalam hal ini perusahaan harus benar-benar menepatinya, karena kalau tidak ditepati malah akan menjadi bumerang. Nah, bumerangnya itu ya berpindah ke lain hati gitu ya, ke produk lain.